David da Silva cedera, Gervane cedera, Dimas Derajat baru sembuh, itu pun kayaknya belum maksimal dan belum bisa diandalkan. Masa iya Persib bakal habis bensin, gagal mendapatkan poin penuh di 7 laga final terakhir ini, sehingga gagal juara? Bobotoh masih sangat optimis enggak? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum lanjut Bobotoh, saya memohon bantuan kepada Bobotoh. Setiap menonton video saya, silahkan sebanyak-banyaknya komen di kolom komentar. Karena sekarang, aduh, akun pinjol Bobotoh, saya sudah kasih tahu di deskripsi bahwa saya tidak pernah bekerja sama dengan akun pinjol manapun, bahkan saya mengutuk. Dan saya sudah melakukan pemblokiran, penghapusan ratusan, bahkan mungkin hampir ribuan akun-akun judol ini, tapi setiap kali dihapus mereka punya 1 juta pasukan Bobotoh. Aya deui jeung ngomen teh siga dahar gitu nya. Pagi-pagi dihapus, aya deui siang dihapus, aya deui wengi. Enjingna teh aya deui Bobotoh anu tos diblok teh nya. Akun nanti seueur pisan. Jadi mohon bantuannya agar kalelep akun judolna sehari teh bisa sampai ke 150 siki so. Akun judol anu ngomen, adah tekuat pisan abi itu mah ada robotnya Bobotoh. Jadi segimana kita mampu ngeblok gimana pun mereka tetap pasti komen deui-nya. Salah satu caranya ya kudu dilelepkeun ku banyak komentar. Jadi saya mohon bantuannya kepada Bobotoh. Nah Bobotoh salam dunia. Sebelumnya saya sudah bahas juga kalau David da Silva mengalami cedera. Selalu saja di waktu-waktu genting Persib itu lagi-lagi kehilangan pemain-pemain intinya. Makanya kenapa banyak orang bilang Bojan Hodak itu kieu pisan, alus pisan, khususnya untuk mereka yang benar-benar mengamati sepak bola secara tulus, tidak ada kebencian gitunya. Oke, para pengamat sepak bola di Indonesia mengatakan kalau Bojan Hodak juara musim kemarin ya oke lah gitunya, walaupun itu juga tetap bagus karena masuk di pertengahan, terus juga bisa membawa lebih baik dan segala macamnya menjadi juara, itu hal yang bagus. Tapi sekarang lebih bagusnya Persib tuh dari awal start liga sampai sekarang selalu bermasalah dengan pemain-pemain intinya. Cedera lah, akumulasi kartu lah. Bahkan saya kalau lihat head speed Bobotoh di era pelatih lain, Coach Luis Milla, era Coach Robertane Albert, dengan era Coach Bojan Hodak, ketika pemain inti ini tidak bisa bermain, di era sekarang, di era Coach Bojan Hodak, Bobotoh itu cenderung lebih optimis. Bahkan ketika ada pengumuman David da Silva dinyatakan cedera, hanya mungkin bisa bermain lagi saat laga melawan Bali, termasuk juga Gervane. Itu sebabnya kenapa Bojan Hodak ngambil 2 pemain dari akademi, disuruh gabung, karena kita lagi genting nih, khususnya di lini depan. Nah, kebanyakan Bobotoh head speed komentarnya itu, saya mah tetap optimis, Bojan Hodak sudah sangat teruji dari dulu, tidak bermain dengan pemain-pemain inti, tapi selalu berhasil menang, selalu berhasil menunjukkan permainan yang luar biasa untuk Persib Bandung. Nah, ini beda dengan kualitas atau dengan head speed komentar-komentar Bobotoh ketika dilatih oleh tim-tim lain. Oleh pelatih-pelatih lain. Ini menunjukkan kalau memang kita juga sebenarnya udah membuka mata. Walaupun tidak ada pemain inti, kita optimis bisa menjalankan 7 laga final terakhir ini benar-benar maksimal dan kembali membawa gelar juara ke Bandung. Walaupun ketakutan tetap ada, iya, sangat-sangat ada. Siapa yang nggak takut? Di 7 laga final terakhir ini, yang dimana akan menentukan apakah Persib itu hanya menjaga piala untuk tim lain atau benar-benar menjaga piala untuk Persib itu sendiri. Apalagi kita akan bertemu salah satunya mungkin 3 tim yang akan sangat menyulitkan, Borneo, Bali, dan juga Malut. Walaupun kita juga tidak meremehkan tim yang lain, ini hal yang akan sangat ya cukup membuat hati kita berdebar sebenarnya. Walaupun ya sekali lagi sisi yakinnya itu tetap ada. Kita lihat aja akan seperti apa Coach Bojan Hodak memaksimalkan pemain yang ada. Apalagi Edo tidak akan bermain juga ya. Mark Klok juga tidak akan bermain karena akumulasi kartu ketika bertemu dengan Borneo. Kalau saya
nggak salah gitu kan. Nah ini hal yang tentu pasti sudah sangat dipikirkan oleh Coach Bojan Hodak, bagaimana harus seperti apa Persib Bandung bermain agar benar-benar bisa maksimal. Jadi istilah nah penting mah menang 5 kali, LH 2 kali gak tetap juara lain gitu. Nah kita harus tetap maksimalkan secepat mungkin mengamankan gelar juara agar nantinya tidak terpengaruh oleh hasil pertandingan tim lain karena sangat menyakitkan bergantung kepada tim lain teh. Ini juga yang mendasari Coach Bojan Hodak untuk semakin mempertebal skuad Persib Bandung untuk musim depan. Sekarang muncul nama Sadil, sekarang muncul nama Jordi Amat untuk bergabung Persib Bandung. Ini kan satu hal yang berusaha diikhtiari, belajar dari musim sekarang. Musim sekarang kita bisa dibilang tidak maksimal di Piala Asia karena banyak pemain yang cedera sehingga Persib tidak maksimal. Di Liga alhamdulillah untungnya bisa konsisten karena kualitasnya tentu tidak sebaik atau tidak sesulit di Piala Asia. Nah ini Coach Bojan belajar dari sini juga. Apalagi Coach Bojan sempat kan sebelum-sebelumnya mengeluarkan statement kalau sebenarnya para pemain cadangan ini kadang-kadang mengecewakan Coach Bojan karena tidak bisa memberikan permainan yang maksimal ketika diberikan kepercayaan untuk bermain di atas lapangan. Nah ini satu hal yang sangat-sangat wajar, khususnya mungkin di lini serang dan lini belakang. Makanya muncul kenapa nama Sadil dan nama Jordi Amat, karena memang Persib di situ membutuhkan pemain-pemain yang lebih sepadan. Kalau lini tengah bisa dibilang oke lah ya, walaupun kita kehilangan Ahmad Irianto dan Deddy Kusnandar sekarang, kita masih punya Adam Alis, kita masih punya Coach Cijan, kita ada Mark Anthony Klok, ada Ahmad Agung, ada Tyrone Delvino, Beckham juga sebenarnya bisa bermain di situ, bahkan pemain muda potensial seperti Azikri termasuk Robi Darwis. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan dan di beberapa pertandingan terakhir ini sering dimainkan sebagai pemain gelandang oleh Coach Bojan Hodaknya. Jadi yang bilang Persib itu tebal, skuad pemainnya dan sepadan sebenarnya hanya lini tengah saja. Itu kalau menurut saya pribadi. Sementara kalau untuk lini serang dan lini belakang, ketika pemain intinya tidak bisa bermain selalu menjadi masalah menjadi masalah bagi Persib Bandung. Termasuk ketika mendatangkan Dimas Derajat, salah satu pertimbangannya karena ketika David da Silva tidak ada, minimalnya ada yang diharapkan setidaknya mendekati David da Silva walaupun tidak sepadan. Tapi Dimas Derajat pun malah cedera. Dan ini kembali menjadi satu hal yang sangat-sangat membuat gemetar kita, apalagi Borneo ini sekarang lagi bagus-bagusnya semenjak kembalinya Pato di putaran kedua. Borneo udah mulai menanjak, main bagus, bahkan kemarin pun di pertandingan terakhir mengalahkan Dewa United yang kita tahu juga kita kalah oleh Dewa. Nah ini satu hal peperangan yang selalu saya bilang bahwa 7 laga terakhir ini adalah laga final yang tidak bisa diganggu-gugat, harus menang, wajib menang, gak ada kata imbang, gak ada kata kalah, walaupun memang minimal 5 kali menang pun kita akan juara, tapi sekali lagi berusahalah semaksimal mungkin. Dan tentu ini akan sangat menyakitkan kalau seandainya kita ternyata hanya menjaga gelar juara untuk tim lain. Itu kan sangat menyakitkan. Mudah-mudahan aja ada strategi jitu dari Coach Bojan Hodak saat laga melawan Borneo, termasuk juga laga-laga lainnya. Walaupun udah dipastikan Gervane dan juga David da Silva sang predator Persib Bandung tidak bisa bermain. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.